Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 presentasi dengan tema manajemen K3 dan aspek hukum K3 pada ranah kesehatan di masa pandemi. Kemudian makalah ini disusun oleh saya, Permada Aliasa, dengan NIM dan nama yang tertera di PowerPoint. Dan saya Seva Bayradian dengan NIM yang nama tertera di PowerPoint. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Anani, kemudian Profesor Dr. DRH Aulani Am yang dengan NIP yang tertera, kemudian Profesor Dr. Andis Gugus Irianto dengan NIP yang tertera di PowerPoint. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Andis Abdul Hakim MSI dengan NIP yang tertera pada PowerPoint, kemudian Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS dengan NIP yang tertera pada PowerPoint, dan Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Trijuwono MT IPU dengan NIP yang tertera di PowerPoint. Kemudian kami mengucapkan terima kasih pula kepada Profesor Dr. Komariatis Soliha SD MPes dengan NIP yang tertera pada PowerPoint sebagai dosen pengampu mata kuliah K3. Kemudian ada Insinyur Oyong Novareza STM TPSD dengan NIP yang tertera pada PowerPoint sebagai Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kemudian Bapak Sugiono SDM TPSD sebagai dosen pengampu mata kuliah K3. Pada pagi hari ini kami akan membawakan topik pembahasan, yaitu latar belakang di dalam pembahasan yang terakhir kesimpulan. Kemudian pada latar belakang kami akan menjelaskan, yaitu hak pekerja dalam K3 telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada upaya K3 ini ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta pengobatan dan rehabilitasi. Namun demikian, untuk mengoptimalkan upaya tersebut dibutuhkan sistem manajemen K3, yang dimana yaitu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan untuk pengembangan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk terciptanya tempat kerja yang aman serta nyaman. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dan tujuan dari manajemen K3 dan aspek hukum. Kemudian ada untuk mengetahui pengoptimalisasian kinerja pada ranah kesehatan. Kemudian untuk mengetahui langkah-langkah kinerja tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi. Kemudian manfaat.
Manfaatnya yaitu yang pertama dapat mengetahui pengertian dan tujuan dari manajemen K3 dalam aspek hukum. Yang kedua, dapat mengetahui pengoptimalisasian suatu kinerja di ranah kesehatan. Yang ketiga, dapat mengetahui langkah-langkah kinerja tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait isi dan pembahasan. Ya, sebelum lebih dalam mengenai apa itu sistem manajemen kesehatan dan kerja, kita harus pahami dulu pengertian dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu apa. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dalam K3 itu sendiri tidak berdiri sendiri. Adapun peraturan-peraturan yang dimuat dalam aspek hukum. Aspek hukum itu apa? Itu merupakan peraturan berupa norma atau saksi yang mengatur tentang tingkah laku manusia atau hal yang melegalisasi dilaksanakannya sistem K3 ini. Ya, bisa di next. Nah, di sini juga ada optimalisasi kinerja dengan SMK 3. Gimana sih K3 itu cara mengoptimalisasinya? Jadi di situ ada cara membentuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan harapan untuk peningkatan efektivitas pelindungan K3. Nah, gimana cara pembuatan SMK itu sendiri dengan pendekatan apa? Nah, kalau dalam hal ini itu mengandung unsur kunci yaitu kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan implementasi, evaluasi, tindakan untuk peningkatan. Gimana pendekatannya? Di sini ada 5 pendekatannya. Pertama itu ada penerapan tindakan pencegahan dan perlindungan dilakukan dengan cara yang efisien dan koheren. Kedua, ada kebijakan terkait ditetapkan. Ketiga, ada komitmen dibuat. Keempat, semua elemen tempat kerja untuk menilai bahaya dan risiko dipertimbangkan. Dan yang terakhir, ada manajemen serta pekerja terlibat dalam proses sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka. Bisa di next. Nah, dalam skema itu juga harus mencakup prosedur yang jelas tentang kesiapsiagaan darurat, merencanakan tanggapan untuk berbagai skenario. Prosedur ini harus ditetapkan dalam kerjasama dengan layanan darurat eksternal dan badan lain sesuai keperluan dengan cara pertama itu adalah memastikan bahwa informasi yang diperlukan, komunikasi dan koordinasi internal disediakan untuk melindungi semua orang jika terjadi keadaan darurat di tempat kerja. Kedua itu ada memberikan informasi kepada dan komunikasi dengan otoritas kompeten terkait lingkungan sekitar dan layanan tanggap darurat. Ketiga ada menangani pertolongan pertama dan bantuan medis, pemadam kebakaran, evakuasi semua orang tempat kerja. Dan terakhir kita memberikan informasi serta pelatihan yang relevan kepada semua anggota organisasi di semua tingkatan, termasuk pelatihan rutin dan pencegahan darurat, kesiapsiagaan, dan prosedur tanggapan. Kurang lebih seperti itu optimalisasi kinerja dengan SMK 3. Bisa di next. Ya, dikarenakan di masa sekarang ini adalah pandemi COVID-19, gimana cara menanggulanginya dengan sistem manajemen K3 ini? Dan dalam konteks COVID-19 ini, berbagai jenis tindakan dapat diterapkan untuk mengurangi risiko penularan di antara pekerja perawatan kesehatan dan pekerja darurat. Pertama itu ada pengendalian lingkungan rekayasa. Tujuannya untuk apa? Ini untuk mengurangi penyebaran patogen dan kontaminasi permukaan serta benda-benda. Ini akan termasuk menyediakan ruang yang memadai guna memungkinkan jarak fisik antara pasien dengan pasien, antara pasien dan pekerja perawatan kesehatan, serta memastikan ruang isolasi yang berventilasi baik bagi pasien yang juga atau dikonfirmasi COVID-19. Dan kedua itu ada tindakan administratif. Nah, tindakan administratif ini bertujuan untuk mencegah perilaku berisiko. Ini termasuk sumber rujukan yang memadai bagi tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, seperti infrastruktur yang tepat, pengembangan kebijakan PPI yang jelas, akses yang dimudahkan untuk pengujian laboratorium, lebih seperti itu. Yang terakhir itu ada APD yang tepat. Nah, ini tuh melibatkan pelatihan tentang cara memakai, melepas, dan membuangnya. Artinya ini APD tentang langkah-langkah APD yang tepat itu seperti apa. Begitupun dengan psikologis manusianya.
kita juga harus memperhatikan ya. Pertama, ini ada langkah-langkah ketiga juga diterapkan untuk mencegah dan mengurangi risiko psikososial. Langkah-langkah seperti apa? Pertama itu adalah komunikasi yang baik. Dan ini untuk memungkinkan pekerja merasa telah diberikan informasi dan memberi mereka rasa dapat mengendalikan diri. Yang kedua itu ada membuat daftar periksa untuk menilai dan memahami kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan pribadi, termasuk mengenali tanda-tanda stres dan kelelahan dalam diri mereka dan orang lain. Dan terakhir ada sesi multidisiplin. Sesi multidisiplin ini untuk mengidentifikasi masalah termasuk seputar kesejahteraan pekerja dan bagaimana bekerja bersama terkait strategi untuk menyelesaikan masalah. Bisa di next. Kemudian ada peranan hukum Kadika. Hal ini diperkuat dengan aspek hukum yang berlaku, diantaranya pengaturan K3 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang dimulai dengan Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 ini bentuk sesuai dengan perkembangan masyarakat, realisasi yang sedang menuju industri yang lebih tinggi lagi, kemudian dan teknologi. Undang-undang ini juga mengakui bahwa tenaga pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan berbagai pekerjaan untuk kesejahteraan hidup mereka. Kemudian selain peraturan yang disebutkan tadi, ada juga peraturan lainnya. Yang pertama, Undang-Undang 6 tahun 2009 tentang kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2011 tentang kesehatan kerja. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ya, terakhir di sini ada kesimpulan yang bisa diambil dari bahasa yang tadi kita sudah jelaskan. Ya, ini kurang lebih kesimpulannya. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja untuk meminimalisasi dan menghindari diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Dan hal ini juga diperkuat dengan aspek hukum ketiga yang merupakan dasar dari dilaksanakan sistem manajemen ketiga. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.